Halo, perkenalkan nama saya Maria Agnes Ana Agung Tri Rahayu dengan NIM 820313188 dari jurusan Ilmu Komunikasi Sore. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai orientasi dari film The Secret Mission. Oke, Malmo The Secret Mission merupakan film yang berasal dari Korea. Film tersebut dirilis pada tanggal 9 Januari 2019 lalu, serta diproduksi oleh Lot Culture Works dan juga disutradarai oleh Yona yang berhasil memasuki box office Korea di minggu pertama. Pada peristiwa di dalam film yang diambil dari kisah nyata dari perjuangan Perhimpunan Bahasa Korea pada saat itu. Dengan dilatar belakangi waktu pada tahun 1940-an, serta memiliki scenes yang bisa membuat audiens menjadi tertawa maupun pilu. Walaupun menceritakan sejarah kelam kekejaman Jepang terhadap Korea, bukan berarti film tersebut tidak memberi sentuhan humor. Film ini menceritakan bahwa Korea masih dijajah Jepang dan penggunaan bahasa daerah dilarang karena bahasa Jepang adalah bahasa resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah di daerah Korea. Tetapi perlu kita ketahui bahwa film tersebut menggunakan bahasa Korea yang lugas dan mudah dipahami oleh orang Korea. Dengan bahasa yang jelas dan alur cerita yang menarik, kita juga dapat melihat perkembangan karakter utamanya dari saling membenci sehingga seperti saudara. Oke, sekian penjelasan saya mengenai orientasi. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Putu Angelina Putri Wijaya dengan nomor induk mahasiswa 82030599. Hari ini saya akan melanjutkan tafsiran 1 yang saya lanjutkan dari rekan saya. Silahkan disimak. Film ini memiliki karakter utama bernama Kim Pan-soo. Kim Pan-soo adalah seorang mantan narapidana yang buta aksara dan Ryu Jung-hwan adalah ketua Perhimpunan Bahasa Korea. Dan dia adalah orang yang terpandang. Pertemuan Pan-soo dan Jung-hwan adalah peristiwa penting bagi Korea, karena pertemuannya ini berbuah suatu kerjasama di mana mereka ini membuat kamus bahasa Korea. Banyak kesulitan yang mereka berdua alami, salah satunya bahwa ayah dari Jung-hwan adalah pro-Jepang, di mana saat itu Korea masih dijajah oleh Jepang. Gerak-gerik Pan-soo dan Jung-hwan sangatlah terbatas. Apapun yang mereka rencanakan dan lakukan adalah bersifat rahasia agar mereka tetap aman. Sebagai kepala sekolah menengah Seoul, ayahnya mendapatkan pengawasan dari Jepang. Di sekolah itu dan sekolah-sekolah lainnya, bahasa Jepang adalah bahasa resmi. Anak-anak juga harus menggunakan nama Jepang. Mereka nantinya akan dikirim berperang membela negara Jepang. Perkenalkan, nama saya Hamdan dengan NIM 8520300652. Jadi saya akan melanjutkan tafsiran 2. Langsung saja, Jung-hwan bersama teman-temannya di Perhimpunan Bahasa Korea bekerja keras untuk melestarikan bahasa Korea. Ditambah lagi Jepang terus menekan agar bergabung. Selain itu, Jepang juga akan segera menghentikan izin penerbitan semua media bahasa Korea. Semakin kuat tekad Jung-hwan untuk membangun nasionalisme saudara-saudara di tanah air melalui bahasa. Suatu hari naskah bahasa Korea itu malah dicurigai oleh Kim Pan-soo. Dikiranya koper Jung-hwan berisi banyak uang. Hal ini membuat Jung-hwan memandang rendah Pan-soo dan sebaliknya. Sebaliknya Pan-soo sendiri tidak mengerti kenapa orang-orang bekerja hingga 10 tahun lamanya demi mengumpulkan kata-kata dan dialek dari berbagai daerah. Namun Pan-soo mau ikut bekerja karena membutuhkan uang. Halo, perkenalkan nama saya Coralina Molidia dengan NIM 820300617. Di sini saya akan menyampaikan kelebihan film Malmo The Secret Mission. Walaupun film ini menceritakan sejarah kelam kekejaman Jepang pada Korea, bukan berarti tidak ada sentuhan humor dalam film ini. Film ini mudah dipahami, tidak membosankan, serta sangat informatif. Isi cerita di dalamnya pun sangat menginspirasi jiwa generasi muda yang menontonnya.
karena genre historinya tentunya film ini mampu membuat penontonnya memiliki pengetahuan sejarah dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, terutama bagi masyarakat Korea sendiri. Walaupun berlatar belakang waktu dan tempat di era 1940-an, namun film ini dikemas secara bagus dan sesuai dengan sejarah yang ada. Film ini sangat cocok ditonton di era masa kini untuk menambah pengetahuan bagaimana sejarah terbentuk. Saya Natasha Salma Rafifa dengan NIM 8203139193. Jadi untuk kekurangan dari film ini, mengingat ini adalah film sejarah Korea, tentunya pasar perfilman Korea ini juga tidak luas, karena beberapa bagian dunia ada yang tertarik maupun tidak. Sejarah Korea hanya dipahami oleh generasi bangsa Korea, namun bisa dipelajari juga oleh negara lain yang ingin mempelajarinya. Tentunya kekurangan dari film ini adalah ia seperti menargetkan penontonnya untuk mempelajari sejarah Korea. Sementara jika penontonnya bukan orang Korea, mungkin agak sedikit sulit mencerna isi dari film. Belum lagi penonton harus mencerna bahasa Korea di dalam film tersebut. Poster yang dibuat dengan tulisan Hangul akan sulit dibaca oleh negara internasional, sehingga film tersebut memakai judul Korea dan versi bahasa Inggris. Baik, itu tadi video ulasan tentang film Malmo The Secret Mission dari kelompok kami. Kepada Miss Adi yang telah memberikan tugas tersebut, kami ucapkan terima kasih.